Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bayaki dengan NIM 23032110076. Di sini saya ingin menuntaskan tugas saya, yaitu tugas praktikum statistika tentang analisis regresi. Nah, sebelum itu yang harus kita butuhkan yaitu adalah data dari nilai analisis regresi yang akan kita analisis. Jadi ini saya udah dapat datanya yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, dan emosional terhadap kepuasan nasabah Bank BCA Syariah. Namun yang saya ambil di sini hanyalah tentang pengaruh kualitas pelayanan dan emosional terhadap kepuasan nasabah Bank BCA. Nah, langsung kita skip aja langsung ke datanya. Nah, yang kita butuhkan pertama-tama kita cari datanya sebanyak 30. Nah, tadi kan yang saya ambil dari variabel independennya yaitu kualitas pelayanan emosional. Nah, ini kualitas pelayanan kita copy sebanyak 30 dari 1 sampai 30 ke Microsoft Word. Microsoft Excel. Maaf salah. Nah, ini kualitas pelayanan dari 1 sampai 30. Terus kita cari yang emosional. Nah, ini kita bisa lihat di sini emosional. Kita ambil dari 1 sampai 30. Nah, kalau udah kita taruh di Microsoft Excel. Nah, ini emosional sampai 30. Nah, lalu yang terakhir tentang kepuasan nasabah. Nah, kita copy dari 1 sampai 30. Ini. Sampai 29 ini. Nah, 29. Nah, kalau udah langsung kita copy semuanya ini ke aplikasi SPSS, teman-teman ya. Kita copy SPSS. Nah, kita masuk ke SPSS. Lalu langsung saja kita ini page with variable names. Kita pencet. Nah, kalau udah muncul, nah ini bisa kita lihat ini sampai 30 data. 30 data itu termasuk dari kualitas pelayanan, emosional, dan kepuasan nasabah. Nah, lanjut kita ini ingin menganalisis regresi. Nah, jadi yang pertama-tama kita pencet ini analisis. Lalu ke regresi, lalu ke linear. Kita pencet. Nah, ini bisa kita lihat ini dependent dan independent. Dependent itu adalah yang dipengaruhi, sedangkan yang independent itu yang mempengaruhi. Nah, ini kualitas pelayanan dan emosional ini mempengaruhi si kepuasan nasabah. Otomatis kepuasan nasabah ini adalah dependent. Nah, kita masukkan yang dependent kita masukkan kepuasan nasabahnya ke dependent. Sedangkan yang kualitas pelayanan dan emosional kita pindah ke independen. Nah, kalau udah kita pencet OK. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Ada 4 ini ya. 4 output, yaitu variable enter, model summary, ANOVA, and coefficient. Nah, langsung aja kita bisa lihat dari ini. Nah, untuk selanjutnya kita harus menginterpretasikan datanya. Nah, untuk menginterpretasi datanya, kita harus membuka Microsoft Word ya, teman-teman. Microsoft Word. Nah, ini dari variabel enter remove yang mudah kita cari tadi. Nah, ini. Tapi sebelumnya ini kita copy dulu ke Microsoft Word. Jadi hasilnya jadi begini. Nah,
Ini bisa kita lihat variabel enter dari emosional dan kualitas pelayanan. Nah, untuk interpretasinya, ini saya bacakan. Tabel variabel enter tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel independen. Yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Nah, dari output ini mencari apa sih yang dari variabel dependennya itu apa dan independennya itu apa. Nah, bisa kita lihat nih, yang independen itu adalah ini emosional dan kualitas pelayanan. Untuk dependennya itu kepuasan nasabah. Nah, lanjut ke output yang kedua. Untuk output kedua itu yaitu model summary. Dari output ini bisa kita lihat ini untuk menganalisis ini variabel yang kita sedang analisis ini layak atau enggak. Disebut layak atau enggak itu ini dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Nah, ini 57,7%. Jadi otomatis lebih dari 50% itu artinya variabel independennya itu layak. Lanjut ke ANOVA, output yang ANOVA. Nah, untuk interpretasinya yaitu tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Nah, simultan itu artinya bersama-sama. Jadi kayak dari keduanya itu bisa mempengaruhi secara bersama-sama atau enggak. Nah, langsung kita lihat dari rumusnya, keputusan 1 atau sama kayak rumus lah bisa dibilang. Jadi kayak bila nilai F itu lebih dari F tabel maka H1 diterima. Sedangkan bila nilai F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Nah, F hitung yang mana sih? Nah, F hitung ini yang ini. Nah, F hitung yang ini 18,422. Sedangkan F tabel, nah F tabel kan belum diketahui ya teman-teman. Nah, cara kita mengetahui F tabel itu dari mana? Yang ini F tabel. Nah, kita harus ke Microsoft Excel untuk menghitung dari F tabelnya itu berapa. Nah, teman-teman, ini cara kita untuk mengetahui F tabel. Nah, anggap aja ini F tabel belum diketahui ya. Cara menghitungnya yaitu kita buka Microsoft Excel. Nah, kalau udah membuka Microsoft Excel, kita pencet sama dengan FINV dalam kurung 0,05 terus titik koma. Nah, terus itu habis 0,005 kita pencet titik koma. Terus untuk selanjutnya kita lihat independennya ada berapa sih? Kan ada independen dan dependen. Nah, untuk independennya itu ada 2, yaitu kualitas pelayanan dan emosional. Jadi kalau 2 kita isi 2. Nah, kalau udah kita pencet titik koma lagi. Terus habis itu kita masukkan yang ini residual. DF yang residual ini 27. Kita masukin teman-teman 27. Nah, kalau udah kita pencet enter. Nah, ini hasilnya sama kan? F tabel. Jadi ini untuk cara mengetahui F tabel secara manual di Microsoft Excel. Kalau udah kita copy ke Microsoft Word. Nah, ini F tabel. Terus kita baca terlebih lanjut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung 18,422 lebih dari F tabel 3,354 sehingga H1 terima. Nah, kok bisa H1 diterima? Ya karena ini dari keputusan satunya ini kita lihat
Bila nilai F hitung lebih dari F tabel, maka H1 diterima. Jadi otomatis sama kayak yang disebutkan di keputusan 1. F hitung 18,422 lebih dari F tabel 3,354. Nah, ini lebih besar daripada ini. Jadi H1 yang diterima. Di mana variabel kualitas pelayanan dan emosional berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah. Dengan demikian, penilaian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Nah, ini tuh ada dua cara. Yang tadi dengan keputusan 1 dan keputusan 2. Nah, ini dengan cara signifikansi 0,05. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,005. Nah, cara mengetahui 0,000 ini gimana sih? Nah, bisa kita lihat ini. Ini tuh sig tuh signifikansi dari output yang ANOVA. Nah, bisa kita lihat ini 0,000. Nah, jadi sebesar 0,00 kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Kok bisa H1 diterima? Ya iya, kita lihat dari ininya. Keputusan 2. Bila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Nah, sama nih sama yang ini. Sama yang kita interpretasikan ini. H1 diterima. Kan kurang dari. Nah, ini juga kurang dari. Sehingga H1 diterima. Di mana variabel kualitas pelayanan dan emosional berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan nasabah. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan malah H0. Nah, itu teman-teman. Untuk kesimpulannya, variabel kualitas pelayanan dan emosional berpengaruh signifikan secara simultan dalam kurun bersama-sama terhadap kepuasan nasabah. Nah, untuk selanjutnya itu output koefisien. Nah, untuk selanjutnya itu ada output koefisien. Nah, untuk interpretasinya, ini saya bacakan dulu ya. Tabel koefisien apa sih? Tabel koefisien adalah menunjukkan uji regresi secara parsial sendiri-sendiri. Jadi kayak sendiri-sendiri itu yang dimaksud kayak kualitas pelayanan itu berpengaruh atau enggak sama si kepuasan nasabah. Emosional itu berpengaruh atau enggak dengan kepuasan nasabah. Jadi sendiri-sendiri. Kalau yang tadi kan ANOVA kan secara bersama-sama. Kalau yang ini secara sendiri-sendiri. Nah, untuk keputusannya, bila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima. Sedangkan bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Interpretasinya yaitu berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa 1. Variabel kualitas pelayanan, nilai variabel harga T hitung 1, dalam kurung 1,626 kurang dari T tabel 2,048. Nah, ini kok bisa terhitung 1,626 tuh gimana sih? Ya kita lihat dari outputnya sih koefisien 1,626. Nah, ini T tabelnya 1,626 dari kualitas pelayanan. Nah, variabel kualitas pelayanan. Nah, ini T tabelnya 1,626. Nah, kita bisa ambil dari sini 1,626, 1,626. Nah, untuk T tabelnya ini sama kayak yang tadi. Tadi kan F tabel. Nah, sedangkan ini T tabel. T tabel ini sebelumnya belum diketahui. Nah, cara menghitung secara manual yaitu dengan cara kita membuka Microsoft Excel sama kayak yang tadi. Nah, ini juga ada rumusnya teman-teman, yaitu dengan cara sama dengan T INF INV. Nah, untuk ini rumusnya yaitu sama dengan T INV dalam kurung nilai probabilitasnya yaitu 0,05. Jadi kita pencet sama kayak yang F tabel tadi, 0,05. Terus titik koma
kita lihat ke ANOVA. Nah, tadi kan yang residual ini 27. Nah, untuk yang sekarang, ini kita ambil yang total untuk mencari T-tabel. Itu total. Ini 29. Nah, sebelum kita masukin ke sini, dari rumusnya itu dikurangi 1, teman-teman. Jadi, 29 dikurangi 1 berapa? Ya, benar, 28. Nah, lanjut, kita pencet enter. Yeay, sama teman-teman, sama hasilnya kayak yang kita hitung tadi, yaitu 2,04841. Langsung kita masukkan ke interpretasinya, yaitu 2,48. Nah, lanjut kita baca sehingga H0 diterima. Loh, kok H0 diterima sih? Ya iya, kita bisa dilihat dari ininya, keputusan 1. Nah, kita lihat, bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, sama kayak ini. T hitung, kita lihat 1,626. Untuk T tabel 2,48. Nah, ini kan kurang dari, ini juga kurang dari. Berarti sama. 1,626 kurang dari T tabel 2,48 sehingga H0 diterima. Sama kayak ini. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jadi otomatis ini benar yang dari yang ini. H0 diterima. Di mana variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Nah, gitu. Nah, sama kayak ini. Sama kayak tadi caranya untuk yang kedua. Ini kan secara terpisah ya, teman-teman. Nah, tadi kan udah kualitas pelayanan, sekarang ke variabel emosional. Yaitu kita lihat dari T hitungnya variabel emosional. T hitungnya. Nah, 3,906. Langsung kita taruh di sini. 3,96. Untuk T tabelnya. Nah, T tabelnya kan udah diketahui nih, tadi kita hitung bareng-bareng. Nah, ini langsung kita pindah ke sini aja. Sehingga H1 diterima. Kok bisa sehingga H1 diterima? Ya karena ini kita melihat dari ininya, keputusan 1. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Sedangkan bila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima. Nah, ini sama kayak H1 diterima kayak ini. Kenapa H1 diterima? Ya karena ini lebih dari T tabel. Si T hitung ini lebih dari T tabel. Soalnya T hitung 3,906, sedangkan yang T tabel 2,048. Jadi T hitungnya ini lebih besar daripada yang T tabel. Jadi ini H1 yang diterima, di mana variabel emosional berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Gitu teman-teman cara itunya. Nah, ini ada cara yang keduanya lagi. Ini keputusan 2. Bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, cara melihat signifikansinya itu berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan 0,115. Nah, cara melihat ini bisa 0,115 di mana sih? Ya, kita lihat di signifikansinya. Nah, ini signifikansi dari kualitas pelayanan. Jadi bisa kita lihat kualitas pelayanan yang signifikansinya ini. Nah, 0,115. Nah, ini 0,115. Langsung ditaruh sini. Terus ini untuk rumusnya tuh 0,05. Jadi kalau ininya lebih besar daripada ini, sama dengan H0 diterima. Iya benar, 0,115 lebih dari 00,5 sehingga H0 diterima. Sama kayak yang ini, lebih dari 0,5 maka H0 diterima. Sehingga H0 diterima di mana variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Nah, untuk yang satunya
Tadi kan udah kualitas pelayanan, sekarang yang satunya emosional. Yaitu kita lihat dulu nih di sini. Nah, signifikansi dari emosional 0,001. Nah, otomatis kalau 0,001 berarti kurang dari 0,005. Berarti H1 diterima. Kita lihat nilai signifikansi variabel emosional dalam kurung 0,001 kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Nah, sama kayak ini, keputusan 2 yang H1 diterima. Kurang dari 0,005 sehingga H1 diterima, di mana variabel emosional berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Nah, untuk kesimpulannya, variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial sendiri-sendiri terhadap kepuasan nasabah, sedangkan variabel emosional berpengaruh signifikan secara parsial sendiri-sendiri terhadap kepuasan nasabah. Nah, mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai analisis regresi ya teman-teman. Mohon maaf apabila dalam pengucapan saya terbata-bata ataupun kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.